Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, Nabi menyebutkan ada dua amalan yang dapat mengantarkan seorang muslim bisa menjadi yang terbaik di antara saudara-saudaranya sesama muslim, yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran pada orang lain. Mengapa Nabi mengatakan demikian? Mengapa muslim terbaik itu dinilai dari mengamalkan dua amalan itu, belajar dan mengajarkan Al-Quran? Tentu karena status Al-Quran sendiri dalam agama. Al-Quran adalah firman Allah yang disebut Allah apabila diturunkan kepada sebuah gunung, maka gunung itu akan tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Suatu ketika Sufyan Tsauri ditanya, "Manakah yang lebih engkau cintai? Orang yang berperang di jalan Allah atau yang membaca Al-Quran?" Ia menjawab, orang yang membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain." Saat menjelaskan maksud hadis ini, Ibnu Katsir menegaskan, ini adalah sifat-sifat kaum mukmin yang mengikuti dan meneladani para Rasul. Mereka telah menyempurnakan diri sendiri dan menyempurnakan orang lain. Hal ini merupakan gabungan antara manfaat yang terbatas untuk diri mereka sendiri dan yang menular kepada orang lain. Belajar dan mengajarkan Al-Quran layak mengantarkan pelakunya untuk menjadi manusia terbaik, juga tak lepas dari keistimewaan luar biasa membaca Al-Quran. Orang yang mahir membaca Al-Quran kelak di akhirat akan mendapat tempat di dalam surga bersama-sama dengan Rasul-Rasul yang mulia. Ada juga hadis riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa kelak di hari kiamat, Al-Quran akan menjadi juru syafaat bagi pembacanya. Bahkan dampak positif dari membaca Al-Quran tidak hanya dinikmati oleh pembacanya saja, tetapi juga dirasakan oleh kedua orang tuanya. Seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, Allah akan memakaikan kepada kedua orang tuanya di hari kiamat sebuah mahkota yang sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari di kampung dunia." Hadis riwayat Abu Daud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan mendapatkan satu kebaikan dari bacaan itu. Lalu satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya." Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Ini semua adalah sebagian kecil dari keistimewaan membaca Al-Quran bagi pembacanya. Lalu bagaimana dengan orang yang membaca dan mengajarkannya kepada orang lain? Orang yang mengajarkan Al-Quran pada orang lain tentu pahalanya akan berlipat-lipat. Ketika dia mengajar, tentu juga membaca. Dari membacanya sendiri dia akan mendapatkan pahala, dan dari mengajarnya juga akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang didapatkan oleh murid-muridnya saat membaca Al-Quran. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa orang yang menunjukkan suatu kebaikan maka akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang melakukan kebaikan itu. Sebagai ilustrasi, seorang pengajar Al-Quran saat membacakan Al-Quran kepada murid-muridnya maka akan mendapatkan 10 kebaikan dari setiap huruf yang dibacanya. Jika jumlah huruf dalam Al-Quran adalah 320.015 sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir, maka dia akan mendapatkan 3.200.150 pahala setiap kali menghatamkan Al-Quran. Lalu jika muridnya membaca Al-Quran sesuai dengan yang diajarkannya, maka dia juga akan mendapatkan pahala 3.200.150 setiap kali muridnya itu menghatamkan Al-Quran. Itu bila muridnya hanya satu. Jika dua, maka dikalikan 2.
jika muridnya 5 dikalikan 5, jika 10 dikalikan 10, jika 100 dikalikan 100, dan demikian seterusnya. Lalu berapa lagi pahala yang akan dia dapat jika murid-muridnya itu menghatamkan Al-Quran sekali sebulan atau bahkan sekali seminggu? Sungguh pahala yang berlipat-lipat yang akan didapat oleh orang yang mengajarkan Al-Quran. Maka pantas saja jika Nabi SAW menyebutkan orang yang belajar dan mengajar Al-Quran merupakan sebaik-baik seorang muslim. Jika pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar bagi para pengajar Al-Quran, apakah mereka masih perlu diberi upah? Bagaimana jika pengajar Al-Quran menerima upah dari jasa mengajarkan Al-Quran? Apalagi misalnya ada yang bahkan menetapkan tarif untuk mengajarkan Al-Quran. Dalam hal ini, ulama generasi awal dari mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan tidak boleh mengajarkan Al-Quran dengan mengajukan syarat upah tertentu. Karena Allah berfirman, dan dia berkata, "Wahai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu sebagai upah bagi seruanku." Al-Quran Surah Hud ayat 29. Pemirsa Khazanah, selain belajar dan mengajar Al-Quran, Nabi SAW juga menyebutkan adanya seorang muslim terbaik di mata Allah dalam sabdanya. Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa Nabi menyebut akhlak sebagai tolak ukur muslim terbaik? Karena akhlak mudah memicu segala perbuatan baik. Orang yang berakhlak dermawan akan menyumbangkan begitu saja apa yang bisa dia sumbangkan, begitu melihat yang perlu disumbang tanpa memikirkan untung rugi. Demikian juga dengan orang pemaaf, akan memaafkan begitu saja pihak yang memang perlu dimaafkan tanpa meninggalkan rasa dendam. Orang yang melakukan kebaikan berdasarkan akhlak akan melakukannya karena menyadari bahwa hal itu memang baik, bukan karena takut sanksi atau ingin dipuji. Jadi, orang yang akhlaknya paling baik adalah orang yang mengeluarkan dengan kesadaran sendiri segala sikap baik dan perlakuan baik yang dimilikinya, seperti lemah lembut, muka berseri, mudah diajak bicara, mencintai, menyayangi, sabar, tabah, dan menahan segala tindakan buruk yang mungkin dilakukan kepada orang lain, sehingga tidak pernah keluar darinya kata-kata keji, kotor, dan kasar. Tidak pernah timbul tindak kezaliman dan menyakiti, serta tidak pula pernah muncul sikap takabur dan merendahkan. Kenyataan sosial membuktikan bahwa orang yang berakhlak baik akan disukai oleh masyarakat. Kesulitan dan penderitaannya akan dibantu untuk dipecahkan walau mereka tidak mengharapkannya. Peluang, kepercayaan, dan kesempatan datang silih berganti kepadanya. Kenyataan juga menunjukkan bahwa orang yang banyak menyumbang, bersedekah, berzakat tidak akan menjadi miskin, tetapi malah bertambah hartanya. Dari sini tepat sekali Ahmad Shauqi, seorang penyair Mesir ketika mengatakan, suatu bangsa akan maju ketika akhlak bangsa itu baik. Sebaliknya suatu bangsa akan rusak ketika akhlak bangsa itu rusak. Akhlak yang baik akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya dari akhlak mulia ketika diletakkan di atas mizan timbangan amal. Dan sungguh pemilik akhlak mulia akan mencapai derajat orang yang mengerjakan puasa dan sholat. Hadits riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Lalu bagaimana jika dengan orang yang tidak beriman tetapi akhlaknya baik? Apakah ia akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pahala dan ganjaran Allah tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman atau kafir. Jika seorang kafir atau tidak beriman akhlaknya baik, kebaikan yang dilakukannya sangat banyak, dia tidak akan mendapatkan pahala sepeser pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu bukan berarti amal soleh orang kafir tidak dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh orang kafir tetap akan dicatat, tetapi dia tidak mendapatkan poin pahala. Andaikan kelak di akhirat ada orang kafir atau tidak beriman tercatat melakukan sejuta kebaikan dan sedikit melakukan perbuatan buruk, dia akan tetap sangat merugi.
karena sejuta kebaikan itu akan dinilai nihil, sedangkan amal keburukannya tetap diperhitungkan. Allah berfirman, orang-orang kafir itu semua amal mereka sia-sia. Semua yang mereka lakukan laksana fata morgana di sebuah lembah. Orang-orang yang kehausan menyangka bahwa fata morgana itu adalah air. Ketika mereka mendekati tempat itu, mereka tidak mendapatkan air sedikit pun. Al-Quran Surah An-Nur ayat 39. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, kelak orang kafir akan merasa rugi dan menyesali kekafirannya. Mereka itu orang kafir, amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, dan kafir terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Al-Quran Surah 18 ayat 103 hingga 105. Akan tetapi, perhitungan ini akan berubah jika orang kafir itu akhirnya menjadi seorang muslim, menjadi orang beriman. Maka amal solihnya yang dilakukan selama dirinya kafir tidaklah sia-sia, akan tetapi diperhitungkan pahalanya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Pemirsa Khazanah, perhitungan pahala dari Allah bagi orang mukmin sungguh menggiurkan. Hal ini memunculkan tanya, bolehkah kita sebagai seorang mukmin beribadah kepada Allah dengan tendensi agar mendapatkan pahala? Beribadah untuk mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sebuah cara pandang yang sudah benar. Tidak perlu lagi diutak-atik atau dikritisi. Sebab sistem perpahalaan ini memang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang mengada-ada. Sistem kejar pahala ini adalah cara perhitungan yang paling adil. Seseorang akan diberikan reward atau balasan sesuai dengan usahanya. Juga akan diberikan punishment atau hukuman sesuai dengan pelanggarannya. Dan kesemuanya akan di-re-account dan diaudit, dihitung di hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memperkenalkan sistem pahala yang dalam Al-Quran atau As-Sunnah diistilahkan dengan beberapa sebutan. Ajar, jaza, atau thawab, yang dalam terjemahan sering ditulis sebagai pahala saja. Kalau kita lakukan pencarian di dalam Al-Quran pada ketiga kata tersebut, kita akan menemukannya puluhan kali. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 277. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan pahala itu seperti bulir-bulir gandum yang berkembang banyak, padahal asalnya hanya satu butir saja. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Di ayat lain, bahkan urusan mengumpulkan pahala disetarakan dengan para pedagang yang sedang menghitung-hitung keuntungan bisnis sebesar-besarnya. Pahala-pahala itu diibaratkan proyek-proyek besar yang bisa didapat dengan modal yang murah. Sehingga orang Arab yang memang pedagang itu jadi keranjingan mendapatkan pahala. Bisnis besar dengan keuntungan menggiurkan itu hanya dengan modal yang sedikit. Modalnya adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad dengan harta dan jiwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surah As-Saff ayat 11. Sedangkan keuntungan besar yang ditawarkan adalah idaman semua manusia. Pertama, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa. Kedua, kepastian masuk surga. Ketiga, pertolongan dan kemenangan di dunia dalam waktu dekat.
Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah Aden. Itulah keberuntungan yang besar dan karunia yang lain yang kamu sukai, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah As-Saff ayat 12. Banyak orang yang tidak menganjurkan untuk menghitung-hitung pahala. Padahal justru kita seharusnya memang sejak sekarang harus menghitung-hitungnya. Sebab di akhirat nanti memang semua amal baik dan buruk kita akan dihitung dengan sistem penghitungan yang teramat sangat teliti. Karena itulah hari kiamat disebut juga dengan Yaumul Hisab, yang berarti hari perhitungan. Saat itu semua amal baik dan buruk kita akan dihisab, dihitung. Maka sudah menjadi keharusan buat setiap kita untuk mengukur kadar pahala amal baik dan dosa amal buruk yang telah dilewatinya selama ini. Hikmahnya adalah agar kita bisa mendapatkan data perkiraan nilai kita sendiri. Dan dengan itu, kita bisa mengoreksi diri sejak masih ada ajal di dunia untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pahala amal kita. Juga agar kita bisa mengurangi atau menihilkan dosa perbuatan buruk. Pemirsa Khazanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mempertanyakan tentang seseorang yang menghitung-hitung bahwa dirinya akan masuk surga. Akan tetapi masih ada beberapa faktor yang belum dipenuhinya. Apakah kamu mengira, menghitung bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Al-Quran Surah Ali Imran ayat 142. Lafaz asli ayat ini menggunakan kata am hasibtum, artinya apakah kamu mengira? Ayat ini bukan melarang seseorang untuk melakukan penghitungan, namun justru isyarat untuk mengerjakannya. Namun dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengoreksi cara menghitungnya. Jangan sampai seseorang merasa sudah menghitung bahwa dirinya masuk surga, sementara melupakan beberapa elemen penting, di antaranya bahwa mereka akan diuji atau memenuhi panggilan berjihad. Dari Syaddan bin Aus radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas itu adalah yang menghitung dirinya di dunia sebelum dihitung di hari kiamat, dan yang bekerja untuk masa sesudah kematiannya. Dan orang yang lemah itu adalah yang mengikuti hawa nafsunya, tapi berharap kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung di hari kiamat. Maimun bin Mahran berkata, tidaklah seorang hamba Allah itu bertakwa kecuali dia menghitung-hitung dirinya sebagaimana dia menghitung rekannya, dari mana makannya dan pakaiannya. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.